Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandalawangi. Kembali lagi bersama saya Fatima Azahra dan rekan saya Ciko Dika Revano di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Wah, halo Kak Ara, selamat siang. Selamat siang Kak Ciko. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja walaupun agak lemes nih ya Kak. Alhamdulillah. Siang-siang begini terus kita sekolah. Puasa juga ya. Capek sekali. Ya jelas puasa dong Kak. Iya dong, pasti. Oke. Kalau Kak Ciko sendiri gimana? Jangan ngakak dulu dong, ini belum apa-apa loh, udah ngakak ini. Oke. Kalau aku puasanya lancar sih hari ini ya. Kan? Belum bolong, nggak bolong dong. Berarti mau ada pikiran buat bolong? Enggak, oke. Oke, kita hari ini kedatangan siapa Kak? Kamu penasaran? Udah di depan mata sih. Oh, Lagi penasaran nggak? Oke. Guest star kita kali ini tuh terkenal. Pasti Sobat Mandalawangi itu udah pada nggak asing sih ya sama guest star kita kali ini karena mereka berdua ini sering muncul di sosmednya Mandua Banyuwangi nih Kak. Betul, udah ada di YouTube, ada di IG, di TikTok, semuanya deh ada Kak. Siapa nih? Kasih clue nggak? Kasih clue nggak ya? Kasih clue dong. Oke. Kasih clue dong ke clue-nya guest star kita ini salah satu tim TV Mandawangi. Siapa nih? Waduh, siapa nih? Langsung saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Kak Farah Nadia dan Kak Farah Desti. Halo. Halo Kak, selamat siang. Siang juga. Gimana nih kabarnya siang-siang ini? Kok kelihatan agak lemas begitu ya? Enggak sih, kalau lemas itu hari ini sangat luar biasa. Tapi yang ngantuk juga karena kan kita sekolah ya guys. Jadi pastinya agak lemes-lemes dikit lah. Sekolah ditambah puasa lagi, aduh. Tapi harus tetap semangat mencari pahala. Masya Allah, tabarakallah. By the way Kak, ini kok aku tadi notisnya kok namanya sama ya? Iya, namanya Farah gitu. Nanti kita gimana ini? Kita jadi twins Farah gitu ya. Farah. BTW ini tuh ada Farah kecil dan Farah besar. FY. Oh iya. Kalau di Miss Mandalawangi itu guys, mereka berdua ini disebutnya Kak Farah besar dan juga Kak Farah kecil gitu ya. Yang besar ini yang kecil. Betul sekali. Oke. Ini kita basa-basi aja, santai aja ya Kak. Santai aja. Gak usah tegang-tegang ya. Gak usah. Ini soalnya puasa ya, kita harus santai-santai aja. Betul. Tapi biar matanya itu enggak Nggak tegang. Iya. Nggak tegang. Nggak tambah lapar guys. Kalau kita diam-diaman aja, kita menjaga suara. Mengheningkan cipta aja kali ya. Jadi silent treatment. Iya, silent treatment. Gini, kita mulai bahas apa dulu? Bahas apa dulu ya? Mungkin kita bahas ini dulu kali ya. Perjalanan Kak Farah Nadia dan juga Kak Farah Desti selama menjadi tim News TV, tim TV Mandawangi. Oke, boleh dong diceritain Kak. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Farah Nadia dulu dong, boleh. Iya. Yang sudah berpengalaman lebih jauh begitu. Mulai silakan. Dari mana ya? Dari sebelum masuk ke News. Dari kelas 10 boleh? Oh, dari kelas 10. Dari kelas 10 itu aku belum ikut News Mandawangi. Oh, gitu. Iya. Dulu nggak pernah tertarik sama apa? Kan News ini kan apa ya? Ekstra nggak sih ya? Iya, masih ekstra ya. Masih ekstra sampai sekarang atau? Sekarang kan udah ke sekarang kan ada 2. Oh iya. Ekstra jurnalistik. Dulu tuh nggak pernah tertarik sama sekali. Terus semenjak semester 2 itu kayak jurnalis tuh kayak apa ya? Jadinya aku pengen tahu gitu dari teman aku, namanya itu Nafika. Nafika Dwi, dia tuh terkadang sering nggak masuk kelas, hanya cuma ikut di news kan. Gitu. Kayak tapi ya dibuat nyantai aja gitu. Terus di kelas 11 itu aku mulai daftar ikut dan itu dites sama Pak Novel. Pak Novelnya tuh sekarang udah nggak ada di sini. Tapi kalian pernah nemuin nggak? Belum. Tapi aku pernah dengar. Dia tuh kalau tes itu kan kayak
horor gitu ya, padahal dia tuh cuma lihat kayak kamu maju gitu, terus aku maju. Aku baca itu kayak gini. Itu baca apa? Baca berita. Oh, baca berita. Kan di tas baca berita kan mau ambil apa namanya? Divisi Iya, peliputan. divisi apa. Terus aku ambilnya bagian reporter karena Reporter. aku tahu yang presenter itu banyak. Soalnya kan di dalam ruangan. Enggak yang di apa? Di lapangan. Di lapangan. Iya, kan di lapangan itu kalau nggak salah cuma 4 yang daftar. Hmm. Dan itu keterima semua. Hmm. Terus pas dites sama Pak Novel tuh cuma lihat aku gitu. Jadi aku kayak apa namanya? Nervous ya Kak? Iya, nervous. Pertamanya aku biasa aja, terus pas di akhir-akhir baca itu aku tuh nafas aku tuh udah kayak gak beraturan. Jadi sama Pak Novel gini. Udah. Aku tahu kalau kamu gak kuat. Kayak udah tahu gitu. banget Pak Novel ya. Iya, karena Pak Novel tuh dulu pernah kan nemuin aku kayak kamu gak ikut apa news aja. Terus aku bilang kenapa? Ya nggak apa-apa, mungkin kamu di situ bisa kayak apa ya, lebih berpengalaman gitu. Terus pas diulang sama Pak Fajar di kelas 10 itu Pak Fajar kan pernah kan notice aku gitu kayak ayo ikut jurnalis gitu. Terus aku ya nggak tahu sih Pak, masih mikir-mikir gitu. Dan akhirnya pada kelas 11 dibuka pendaftaran itu, jadinya aku ikut tes dan sampai sekarang masih Jadi tim TV. Tim Iya, TV. masih. Jadi memang dulu tuh belum ada pikiran sama sekali ya buat Belum. join. Aku juga nggak pernah berpikiran kalau bakal baca berita gitu. Soalnya aku Gak tertarik. punya fashion di berita gitu ya Nggak, mungkin? sama sekali nggak punya. Karena itu bukan hobi aku kan. Terus gara-gara apa ya? Aku lihat Mbak Zeze kalau nggak salah. Mbak Zeze. Iya, Mbak Zeze atau Mbak Tasya gitu. Terus aku kayak nyoba gak ya gitu. Apalagi kan kalau di jurnalis itu kan cuma ngomong apa ya? Ngomong terus gitu kan, Iya, nggak iya. ada berhentinya. Dan aku tuh anaknya kan suka tiba-tiba ngevlog, apa kayak ngomong sendiri gitu. Jadi aku kayak Ngomong sendiri kayak Ngomong sendiri. ngomong sendiri. Waras nggak itu? Alhamdulillah masih waras sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau Kak Farah Nadia ini kelas 10 belum join jurnalis ya? Belum sama sekali. Baru kelas 11 join Iya, baru gitu. kelas 11 gitu. Oke. Wah, gimana Kak? Gimana? Menurut Kak Ara gimana? Kok diem aja? Itu ya unexpected gitu ya. Jadi kayak awalnya nggak ada pikiran, bahkan tertarik nggak sih? Tapi dulu sempat tertarik nggak ke jurnalistik? Pas lihat Iya. kayak ini tim apa sih gitu. Oh, penasaran Iya, gitu tim ya. apa sih? Terus akhirnya aku kayak tanya ke teman-temanku, tanya ke Dwi, tanya ke Novika itu tentang apa sih. Terus pas kelas 10 itu pernah kan ada lomba baca berita di sekolah dan aku disuruh ikut. Padahal kan aku nggak bisa ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah dicoba aja. Terus akhirnya ya terbiasa sampai sekarang gitu. Gitu Jadi sih. memang masuk ke TV Mandawangi ini menjadi suatu pelajaran ya Iya. buat Kak Farah. Banget. Yang awalnya nggak bisa baca berita, terus sekarang kalau ada job, ada job itu langsung Kak Farah sih biasanya. Aku dulu tuh waktu manfest ke berapa ya? Ke 40, masih ingat gak? Ingat. Diwawancara sama Kak Farah Nadia. Iya. Oh, Kak Ara pernah diwawancarai berarti? Ya pernah. Iya, pernah. Masya Allah. Dulu yang bikin aku pengen masuk ke news, Heeh. bukan news ya, sekarang kan Heeh. TV ya. Iya. Itu Kak Farah. Gara-gara Kak Farah Iya, ya? soalnya tuh Ya, Masya diwawancara sama Allah. Kak Farah. Eh, Inspirasiku. menginspirasi sekali ya Kak. Nah, kalau sekarang Kak Farah kecil. Kalau Kak Farah Desti gimana nih? Boleh dong diceritain. Oke, dari awal nih ya, dari awal. Iya, boleh. Kalau aku sih masuk di tim TV Mandawangi ini baru sih guys, baru kelas 11, kelas 10 semester 2. Kan sekarang aku kelas 11 ya, semester 2. Nah, aku itu masuk di tim TV itu kelas 10 semester 2. Dan FYI. FYI for your information. sorry. Itu aku itu dulu masuk di sini itu gara-gara karena dulu aku itu kan duta ya guys. Mm-mm. Iya. Aku duta dan duta itu diambil 4 anak.
4 anak itu 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan itu diwakilin sama duta. Nah, dulu itu aku nggak ada sama sekali pemikiran untuk masuk di tim TV ini. Kalaupun tahu kayak ya udah itu cuma taunya ya moto-moto terus peliputan kayak gitu-gitu aja. Nggak ada ketertarikan sih awalnya. Kayak aku ngerasa nggak sih, ini nggak fashion aku, karena aku ikut tari, aku juga ikut duta kan. Kayak aku udah ya udah ini aja dulu udah cukup. Terus habis itu ternyata Pak Fajar itu ngambil anak duta itu minta 2 laki-laki sama 2 perempuan. Nah, jadi waktu itu kayak nggak tahu ya, kayak tergerak sendiri hatinya kayak ya udah aku aja sih sama Kak Arel, sama Kak Adnan, terus sama juga Kak Ilham. Itu jadi kayak tergerak, ya udah deh aku aja yang ikut, coba-coba aja dulu. Kan dites juga tuh masuk gak ya, tapi awalnya nggak yakin dan aku ngerasa kayak nggak punya fashion sama sekali di bidang baca berita khususnya. Kayak aku moto juga nggak bisa kalau pakai kamera ya kan. Terus waktu itu sama Pak Fajar tiba-tiba dipanggil di sini, dikumpulin, disuruh kamu mau milih divisi apa? Hah? Divisi? Apa itu kan nggak tahu berarti ya. langsung ditawarin gitu aja ya. Dites sekalian di situ harus baca di Pak Fajar mau divisi apa. Terus aku bilang divisi peliputan Pak gitu. Terus habis itu aku disuruh buat teks, dan waktu itu aku dibantu sama Mbak Dwi. Aku dibantu sama Mbak Dwi buat teks untuk di Pak Fajar. Nah, setelah itu aku buat teks, aku mau baca itu sumpah gemeter. Kayak aku isi baca itu. Jadi sama kayak Kak Farah. Kak Farah benar. Tapi lebih horor Lebih horor Pak Novel ya. Pak Novel. Memangnya sih aku sama Pak Fajar. Tapi Pak Fajar juga horor sih kalau waktu ngetes ya. Jadi kayak aduh bisa gak ya ini, bisa gak ya ini. Terus habis itu bacalah. Aku di sini baca. Terus habis itu kayak oh ya, nanti kalau kamu masuk di grup berarti kamu keterima ya di tim TV. Terus aku kayak pulang itu berpikir enggak deh, kayaknya enggak keterima ini, udah jelas enggak. Udah negatif thinking. Soalnya kayak enggak, ini kayaknya enggak deh, soalnya baca beritaku tadi gemeter, jelek gitu ya. Terus habis itu ternyata malamnya aku lihat, loh beneran ini aku masuk tim TV gitu. Oh ternyata aku juga bisa ya, ya udah deh nggak apa-apa. Terus habis itu aku jalanin sampai sekarang, dan alhasil aku sekarang, dulu itu awal-awal lebih sering di presenter ya guys, tapi sekarang aku lebih sering di reporter gitu. Ini moral of the story-nya, kita nggak boleh negative thinking dulu ya. Benar. Kita nggak tahu nanti kelanjutannya tuh kayak gimana. Nggak boleh negative thinking. Betul. Apapun itu bisa kalau kalian mau melakukannya. Nggak ada kata nggak bisa, pasti bisa. Apalagi di sini di TV ini nggak ada kata nggak bisa. Iya. Bahkan kita aja ini kita berempat itu divisi peliputan, terus tiba-tiba disuruh podcast. Betul, ini Aku kayak kaget loh tadi malam. Kemarin tuh aku emang nggak pernah buka grup karena akhir-akhir ini kan aku sering kayak capek gitu. Jadi lebih kayak nonton aja lah gitu daripada buka WA gitu. Terus tadi malam aku lihat di WA kayak, hah, aku peliputan. Aku podcast. Ya guys, sering disuruh peliputan soalnya. Kita nggak pernah kayak podcast. Mau ngomong apa di podcast? Iya, rada kikuk kita. Padahal kalau ngomong biasa pun juga lancar-lancar aja kan ya. Jadi kalau di sini agak mati topik. Jadi maafkan ya teman-teman. awal. Iya, awal. Ini the beginning of the journey. Gimana nih kalau Kak Ciko? aku kenapa? Suruh cerita juga dong. Pelajaran. Aku cerita. Perjalanannya juga, iya. Oke, Motivasinya masuk tim TV. Oh gitu ya. Oke, kalau aku sendiri sih ini sih Kak Ara. Jadi awalnya itu kan aku ketika mau masuk ke Mandua Banyuwangi, aku itu emang udah dari awal emang punya niatan masuk ke News Mandawangi. Karena sering lihat di IG-nya Man itu kok wah, ini keren nih. Pasti aku kalau di sana udah jadi apa ya? Iconic. Karena kan jadi dutanya media gitu kan, duta media Mandua Banyuwangi gitu. Terus habis itu keterimalah di Mandua Banyuwangi ini, terus join dong di News Mandawangi. Langsung join gitu. Join langsung dong, masa enggak? Langsung. BTW
Ciko sama Ara itu tesnya ke aku nggak sih? Iya. Aku dulu waktu By the way ya guys ya, aku pas dites sama Mbak Farah itu kayak gini, benar-benar mukanya itu serius banget ya serius Kak Ara ya. banget. Ya? Jadi kita kayak ikutan tegang gitu nggak sih? aku takut banget, kayak aku tuh udah mempersiapkan jawaban, tapi kenapa Kak Farah tuh kayak kalau nanya tuh, kamu masuk ke sini udah cuma promo kan? Aja. Berarti gara-gara Miss itu terkenal, kamu akhirnya mau masuk dengan wajahnya tuh datar banget gitu. Jadi kayak aku menegangkan gitu ya. betul. Kalau Ara sendiri nih, kan Ciko udah. Kalau Ara gimana sih? Lagi Lagi dong lagi. sama sih kayak Ciko. Sama. Iya sama. Kita kapan sih nggak sama, Cik? So sweet. Oh my god. Sorry, sorry. Oke. Kalau aku itu ya dari Kak Farah yang itu, yang Manfest ke-40 itu, akhirnya aku punya pikiran kalau aku masuk ke Man 2 aku harus join jurnalistik. Aku dulu taunya jurnalistik aja ya. Aku pikir tuh news itu dulu udah Beda ada lagi. news kan. Apa beda? Apa dibedain? Enggak sih, kayak Enggak. kamu taunya jurnalis. Iya, jurnalis dulu gitu. Akhirnya waktu di sini aku join ekstra jurnalis. Nah, aku pikirnya tuh kalau ekstra jurnalis tuh ya sama kayak di news gini, ternyata enggak. Terus habis itu aku lihat ada open recruitment news Mandawangi loh. Aku pikir kalau udah di jurnalis tuh ya udah berarti Otomatis masuk news gitu. iya, otomatis masuk news. Terus aku coba nggak ya? Cobalah, karena waktu itu aku emang udah ada passion, aku udah kayak niat banget gitu loh, aku pengen jadi presenter. Waktu itu aku pengennya presenter ya. Tapi waktu aku keterima kan dulu magang dulu 3 bulan. Itu job pertamaku reporter sama Kak Farah Desti. Betul. Dan waktu itu aku kaget kan, jadi kayak langsung di lapangan gitu. Terus aku kayak, aduh bisa nggak ya? Aku tanya dulu nih ke Farah Desti. Farah Desi, oh my god. Kualat loh nanti kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Ini Keceplosan ya. efek puasa. Efek puasa. Udah lapar nggak? Lapar dari pagi, Kak. Dari pagi aku lapar. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya aku tanya tuh, Kak boleh nggak kalau lihat-lihat dulu kayak nyontek-nyontek ke HP gitu loh. Terus aku kayak mikir, ternyata asikan reporter ya. Soalnya tuh kayak langsung di lapangan gitu loh. Cuman nggak enaknya tuh kalau tag berkali-kali nanti malah kehilangan momen. Iya. Betul. Jadi kalau reporter itu emang kayak lebih seru gitu loh guys. Kita itu lebih Banyak tantangan. menantang. Apalagi nih sama kak seniornya Kak Farah. Wih, Seniornya wih. tuh, Kak. Seniornya tuh bener-bener kayak aku lihat aja kayak sekali tag serius. Kayak kita itu ya kadang Ara ya, aku sama Ara itu kadang kayak nggak, ini kurang bagus, ayo satu lagi, coba deh satu kali lagi. Dan aku lihat kemarin dampingin Kak Farah itu Kak Farah Nadia ya, aku lihat sekali tag serius ini udah. Oh ternyata kalau kita udah terbiasa pastinya bisa. Karena jam tayangnya sudah banyak. Iya betul. Jadi kita harus tuh dibiasakan gitu ya. Karena kan sekarang ada program daily. Ya, Daily News Mandawangi itu kan kita reporternya tiap hari, kita peliputannya tiap hari itu untuk menambah jam tayang biar nggak kaget kalau Betul tiba-tiba. sekali. Aku tuh kadang kalau udah lama nggak liputan terus tiba-tiba disuruh liputan, itu aku kaget. Iya. Akhirnya kayak beda gitu performaku. Nggak Ara aja ya guys, kadang Iya, kayak semuanya. Kak Farah Nadia sama aku juga kayak Iya. nadanya gimana sih Kak, kayak kok lupa ya, ini teksnya harus buat kayak gimana gitu kan. Aku biasanya lupa kayak bikin teks gitu. Terkadang aku tanya ke Farah gitu. Padahal Farah kan soalnya tanya ke Iya. aku Iya. gitu. Jadi kayak duh gimana ya, udah lama nggak pernah tag video baca berita, jadi kayak lupa gitu. Tapi kan di HP aku itu kan ada catatan nggak sih? Catatan, ya. Iya. Dan itu banyak. Jadi setiap reporter kayak reporter misalnya PPDB gitu kan, day 1, day 2 itu aku bedain. Dan di situ nanti aku bisa kayak ditambahin gini lah gini gitu. Jadi udah ada referensinya. Iya, jadi ini banyak gitu dari dulu. Emang aku buat gitu, soalnya kalau semisal aku lupa kalimatnya gimana, jadi aku kayak aku lihat yang sebelumnya biar aku bisa gitu. Dan akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Yang paling bikin struggle waktu take peliputan menurut Kak Nadia Kak ya Allah. Nadia. Kak besar, Kak besar, Kak kecil itu ya. Ribet ya. Kak besar tuh apa? Kamu dulu aja sih. Kalau
dari aku ya, dari yang Farah kecil. Ya, Oke, boleh. Farah kecil. Kalau Farah kecil itu yang paling apa tadi pertanyaannya struggle. Kayak gimana ya guys? Kadang kita udah kan sebelum tag itu pasti kita udah buat teks dulu ya. Iya. Dan ternyata waktu di lapangan dan di acaranya itu ada perubahan. Dan perubahan tersebut kayak kita kan kalau mau tag peliputan harus ngambil momennya itu Iya. kayak Harus pas gitu ya. yang harus bagus gitu untuk ditampilkan. Dan ternyata pasti setiap kegiatan ada rondon gitu ya. Ternyata nggak sesuai sama rondonnya. Nah itu sih yang buat struggle di peliputan. Kayak kita masih mempelajari nih apa yang udah kita tulis. Terus habis itu ternyata di lapangan udah ada momen. Nah itu. Jadi pentingnya untuk terbiasa. Jadi kayak malah keteteran ya. Betul. Soalnya aku pernah waktu itu udah bikin teks, aku udah mamin teksnya. Terus waktu peliputan ternyata udah Beda lagi. Iya, beda lagi. Aku udah kelewat momen, akhirnya aku bikin teks lagi. Ya, gitu. Jadi harus banyak-banyak mengolah juga ya, karena di reporter itu harus yang pertama kita harus lihat lapangannya dulu kondisinya gimana. Kalau seandainya momennya bagus ya kita harus tag saat itu juga. Iya. Soalnya kalau enggak momen bagus kita juga yang nonton kadang kan kayak enggak jelek amat. iya, Iya, enggak iya. sesuai gitu loh sama yang apa kita omongin gitu. Harus pintar-pintar juga ngotak-ngatik kata-kata apalagi peliputan gitu sih kalau aku. Kak Farah besar dong. Kalau dari aku ya sama kayak Farah gitu, tapi ada yang beberapa membuat aku itu kurang, terkadang apa ya yang buat aku susah gitu. Misal itu ada acara gitu kan, terus sama apa tim yang kameramen itu disuruh di tengah itu aku kayak iya. aku di tengah, beneran aku di tengah. Jadi center gitu. Iya, terus kan pas aku di tengah itu kan semua pada liatin aku, Iya. jadi aku Jadi kayak sorotan. Nervous gitu kan kayak. bisa nggak ya gitu. Jadi berkali-kali itu aku tag dan orangnya itu ada di balik layar loh guys. Ada di balik layar. Nyebelin banget Iya. guys, kameramen kita itu nyebelin. Iya, dia tuh selalu bilang, ayo mbak cepetan. Jadi kan kayak sabar. Dia kan orangnya emang gampang apa ya kayak- Rusak-rusuk gitu Iya. ya. Emang kadang kalau sih tuh sabar gitu nggak bisa dia tuh guys, terus sabar. Ayo buruan. Kita tuh yang peliputan sampai ya ampun ada iki kayak ya udah wis tak buat kameramen sendiri gitu, kayak pengennya gitu guys Iya. sampean. Terus biasanya disuruh gini, 1 kali tag aja. Astagfirullah. Nggak semua ya, nggak semua momen itu bisa 1 kali tag karena kan kita kan nggak tahu ya kendalanya dari mana dan apa gitu kan. Jadi kayak, hah 1 kali tag? Kenapa nggak dilempar aja ke kameramennya? Coba deh kamu aja. Gituin terus aku gini, aku gak isom. Gitu, jawabnya gitu, aku gak isom. Terus aku bilang kayak, ya udah kalau apa emang nggak bisa, nggak usah kayak nyuruh orang buat cepetan gitu. Terus anaknya cuma gendang Ini di belakang layar dia guys, dia lagi lihat ini biar dia denger ya guys. Iya. Suara hati dari aku kenal sama dia itu apa? Dari kapan sih? Dari itu sih, dari sampean masuk gak sih kenal dia itu? Enggak, kan duluan aku. Oh berarti kelas Kelas 11. dia kan dari kelas 10 kan? Iya. Dulu aku sama siapa ya tagnya? Nggak tahu. Terus akhir-akhirnya kan biasanya sama dia gitu kan. Ya nggak usah disepil, pasti kalian Sama sudah dia. tahu. Apakah dari kelas 10 dia itu sudah seperti itu? Iya, Oh, sudah seperti itu. emang sudah seperti itu. Menyebalkan sekali ya. Iya. Sangat menyebalkan. Kita puasa ya, nggak boleh. Oh iya ya, Tapi kita nggak ngomongin kok. Iya. Dia ada di sini ya di belakang layar. Kita hanya mengevaluasi. Iya. Jalan ciut. Semoga kondisi kita baik-baik saja ya sehabis podcast ini. Betul sekali. Tapi aku kayak udah haus gitu loh Kak. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ya. Kembali ke sumtu. Aduh mana air tolong air. Kamu yang adan. Kita aja ya guys, nggak boleh. Oke, kalau tadi kan udah ini ya bahas struggle Ya. di peliputan gitu kan ya. Iya. Sekarang kalau menurut Kak Farah Nadia dan juga Kak Farah Desti itu peliputan apa yang paling berkesan buat kalian gitu? Selama jadi tim TV. Ya, apa sih selama meliput itu apa yang paling berkesan gitu ya Kak Arya? Yang paling memorable gitu. Mm-mm.
wawancara sama Pak Kepala Sekolah sih menurut aku. Karena itu cukup menantang ya, padahal kan wawancara sama beliau itu kan cuma ya udah ditanya langsung jawab. Jawabannya tuh panjang. Jadi kita nggak perlu apa ya terlalu banyak pertanyaan. Nyiapin banyak pertanyaan. Dan sama beliau itu kayak anak. Beliau itu cuma kayak kan wajahnya kan tegang ya dia. Terus akunya tuh kayak grogi. Aku wawancara sama beliau kapan ya? Waktu PTA. Iya, di aula kan ya? Iya, di aula. Ya. Sebelumnya aku pernah wawancara sama beliau pas acara sholat apa namanya? Yang minta hujan gitu loh. Sholat apa itu? Oh, kita belum masuk ke sini. Belum masuk ke sini kita. Pokok sholat minta hujan itu kan. Terus tiba-tiba Pak Fajar habis duhur buka apa? Pintu dan kayak Farah ayo wawancara sama Bapak Kepala gitu. Terus aku, Pak, saya nggak bisa Pak, nggak apa-apa nyoba. Itu kali pertama wawancara? Iya, pertama kali wawancara sama Bapak Kepala gitu. Terus aku, saya nggak bisa Pak. Bisa kok bisa. Nanya soal apa ya? Soal sholat gitu. Terus akhirnya aku tag di depan apa? Ruang kepala, aku tag. Dan perlu kalian tahu aku cuma kayak pertanyaanku itu kan kita kan kalau wawancara orang kan suaranya yang lantang gitu kan. Enggak. Kalau saya tuh enggak pas waktu itu kayak menurut Bapak Ini pengalaman ya guys. Pertama kali itu. Terus yang kedua kan pas PTA kelas 10 ya? Iya. 10 apa 11? Itu yang waktu itu Kak Farah di depan itu kan? Ya itu sangat menantang juga karena tapi ya pengalaman juga. Aku sukanya itu karena bisa foto bareng sama beliau. Dan ya menurut aku itu apa foto sama beliau itu adalah hal yang sangat luar biasa buat aku karena apa ya? Kan nggak semua orang ya bisa foto bareng sama beliau, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuma ya nggak malu sih, kayak kurang pede itu pas wawancara itu banyak orang kan di belakang gitu. Dan semuanya kan hadapnya ke sana. Betul. Yang waktu itu aku kan di barisan ya, aku nungguin banget ini lumayan lama ya wawancaranya. Kok aku lupa ya Mbak Farah ini. Aduh, aku emang agak kan dulu kamu juga diwawancara, Ci. Kapan? Iya. Loh, Ciko diwawancara sama aku guys. Oh iya, aku dulu. Oh iya guys, aku dulu itu pernah diwawancarai sama Kak Farah Desti. Pas waktu PTA juga ya. Hari terakhir ya? Hari terakhir. Ya? Betul. Gitu. Kalau udah dari Kak Farah Nadia. Udah sih itu cukup. Kalau Kak Farah Desti gimana? Kalau aku sih dari yang paling mengesankan ya. Guys, aku itu selama ini belum pernah wawancara sama Pak Kepala. Tapi bentar ya. Boleh ya. Tapi ya guys, aku itu malah wawancara sama Bapak Kepala Kemenak. Waduh. Bayangin ya, Kak Farah aja yang udah senior nih masih nervous padahal mewawancarai sama Bapak Kepala. Apalagi aku di Bapak Kepala Kemenak rasanya kayak Itu kapan? itu waktu apa sih? Donor darah ya? Bener, donor darah. Dan itu bener-bener mendadak banget. Gak tahu ya, kayaknya Kak Farah Nadia ini nggak ada lagian, jadinya aku yang disuruh kayak langsung Farah cepetan ke Infocom kesini. Tak kirain ngapain ya wawancara siapa gitu. Itu waktu ujian gak sih? Iya, benar ujian. Benar. Kayak ini apa ini ya? Padahal mau makan ya guys, capek pikir. Iya pak, saya kesini. Langsung ini wawancara sama Bapak Kepala Kemenak. Hah? Langsung madeg gitu ya? Pak saya nggak ada sih persiapan pak. Jantungnya Kayak ini mau wawancarai orang penting ya guys. Kalau sampai salah semua kan kayak aduh gitu kan kayak ya Allah ini Pak saya belum ada persiapan. Wis toh bisa ayo toh. Buat pertanyaan 2 deh kalau nggak 3 gitu. Terus untungnya beliau juga kayak sama kayak Bapak Kepala Madrasah, beliau lebih banyak panjang jawabnya. Jadi kayak kita alhamdulillah ini belum ada persiapan ya Pak, tolong gitu. Kayak takut banget nanti kalau salah semua kan ya gimana. Jadi itu benar-benar sangat pengalaman yang luar biasa buat aku, pertama kali wawancara sama orang penting dan langsung ke Bapak Kepala Kemenak. Luar biasa.
Keren sekali ya Kak Ara ya. Betul sekali. Waduh. Tapi perlu kalian tahu gitu ya, wawancara sama orang penting itu lebih enak ketimbang wawancara sama seumuran gitu. Karena kalau yang sama orang penting kan cuma dikasih 3 atau 4 atau 2 bahkan cuma 1, itu jawabannya tuh udah panjang, jadi kalian nggak usah bingung-bingung gitu mau apa yang harus diwawancarain ya gitu. Enaknya dari situ. Terus nggak ribet juga kadang kalau mau ngewawancarain kayak waktu kemarin itu waktu lomba kayak mau wawancara peserta itu lari-larian. Kita kayak ayo dong diwawancarain, nggak mau. dia aja yang waktu. Oh pas waktu MSO. MSO nggak sih ya? Apa? Perseni. Oh perseni. Oh, perseni. Iya. Jadi Ya, kayak itu sih. nyarinya tuh ya Allah susah Unik-unik ya banget. guys. Iya. Kalau yang seumuran itu unik-unik banget Iya, diajak bahkan wawancara. kita sudah menyiapkan pertanyaan yang oke gitu, yang panjang dengan harapan ayo dong kamu jawabnya juga panjang juga gitu. Jawab cuma iya. Iya, berkesan sekali hari ini. Kita sebagai reporter kayak bisa nggak sih? Gitu Dikit kan. lagi kak, bicara apa gitu? Nggak usah kayak apalagi ya guys. Dulu aku pernah mewawancara itu cuma jawab iya. Bayangin Aku pernah pas wawancara anak MTS atau dari mana ya? Itu aku kan sama ya kameramen yang menyebalkan itu. Oh, yang dia itu ya. Iya dia itu kan dia tuh nyuruh aku milih. Dang, sampean milih sopo ngono. Terus aku bilang, "Ya siapa?" gitu. Terus kan aku nekat buat ambil 2 atau 3 gitu kan wawancara. Ditanyain gimana pas lihat Mandua Banyuwangi gitu kan misalkan. Dia tuh cuma jawab, "Iya, bagus." Kayak niat deh sih Dan itu pertanyaan tuh 5. Itu jawabannya tuh cuma singkat dan jelas banget. Jadi aku kayak terus aku bilang sama kameramennya itu kayak kita nyari yang lain aja. Terus akhirnya nemu dan itu lumayan panjang kalau jawab gitu. Kadang kita tuh kalau semuanya diwawancarain, aku dulu ya juga waktu awal banget diwawancara itu juga kayak bingung gitu loh mau jawab apa. Jadi kayak ya udah jawab seadanya gitu. Iya. Tapi kan bisa. Iya bisa. Tapi emang benar-benar harus kalau yang seumuran gitu ya harus benar-benar pinter cari kayak Iya. anak ini bisa nggak ya jawab. Anak ini aku dulu waktu wawancari Ciko itu kayak tak lihat dulu kan dari belakang ya. Dari belakang ya guys. Itu kan di belakang ya, aku di belakang terus Ciko sama itu kan di aula ya di depan gitu. Tak lihat tuh siapa ya ini yang mau diwawancarai, kayaknya harus cari yang benar-benar bisa jawab panjang ini ya, minimal lah Jadi psikolog sementara. Kayak baca dari wajah-wajahnya dulu. Padahal nggak kenal dulu sama Ciko kayak Dek boleh nggak wawancara gitu. Dia kayak langsung iya ya, oh syukur dia mau ya guys, kayak nggak ada penolakan. Ya udah terus habis itu kenal sama Ciko dan sampai sekarang ternyata Ciko oh my god luar biasa. Dan ternyata satu tim terus Mandawangi gitu. Peliputan lagi. Tidak bosan melihat wajahnya setiap hari. Soalnya kan aku imut Kak, nggak bosen nih. Boleh keluar? Nggak mau aku. Merinding. Oke. Apalagi nih itu Bahas apa kan? lagi nih? Bahas apa lagi dong? Apa? Kalau kan ini tadi udah dari pengalaman Kak Farah besar Iya. dan Kak Farah kecil ya. Iya. Coba dari Ciko dan Ara. Ciko dulu. Ara juga. Ciko dulu nggak Oke, usah dong. Apa namanya? gunting batu kertas. Iya. Oke, Iya. kita gunting Satu batu kali kertas. aja. 3 kali dong. Sekali aja. Sekali aja. Yang kalah ya yang duluan. Iya, iya. Oke. Gunting batu kertas. Yeay. Ara dulu. Ternyata Ara. Apa nih? Cerita apa nih? Apa ya? Apa Kak Farah? Pengalaman yang paling berkesan mungkin? Yang paling berkesan. Kan baru berapa bulan sih? Iya, berapa bulan ya? Satu tahun. Belum ada tahunan. 1 tahun sih ya kayaknya. Hampir ya. hampir. Belum Hampir, ya. hampir 1 Ya. tahun. Pengalaman yang mau hampir 1 tahun, apa yang didapat dari masuk tim TV Mandua Banyuwangi? Iya. Ya inilah ya, aku dulu tuh berpikir kalau lagi peliputan gitu ya, ya udah mulus aja gitu habis reporter, ya udah aku performnya bagus gitu kan. Tapi ada suatu hari aku tuh ditegur sama Pak Fajar. Waktu itu apa ya? Waktu hari guru.
Waktu hari guru itu aku peliputan, aku reporter. Dan waktu itu aku masih baca teks gitu loh. Aku udah berapa kali peliputan gitu, kalau nggak salah udah 3 kali. Dan mungkin Pak Fajar tuh pengennya lepas teks gitulah ya, setidaknya jangan terlalu terpaku ke teksnya gitu. Terus waktu itu aku tuh anaknya kan sensitif banget ya. Aku waktu itu lagi nemenin siapa yang ngedit di situ. Abis itu Pak Fajar bilang kayak ya pokoknya ditegur kalau bisa besok lagi kalau lagi reporter itu jangan baca teks gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa aku kayak sensitif banget waktu itu. Aku balik kos, aku nangis. Aku langsung kayak aku nontonin lagi video-video reporterku di YouTube. Oh iya deng, ternyata kayak gitu. Evaluasi evaluasi. Abis itu besoknya aku udah dapet job, itu aku udah lepas teks. Aku udah mencoba untuk nggak baca teks lagi, ya mungkin bawa teks tapi kayak cuman sekedar lihat poin-poinnya aja gitu. Abis itu baru aja kemarin aku wawancara pertama kali sama orang penting, sama Bapak Kepala. Itu aku juga dievaluasi sama Pak Fajar karena waktu itu emang pertama kali banget dan aku nervous sama kayak Mbak Farah. Aku nervous banget. Kapan itu? Waktu seleksi Porseni. Seleksi Porseni. Waktu, Di sini ya, di sini. Iya, di sini. Waktu itu tuh aku juga diburu-buru sama dia. Beliau Sama- guys, beliau. Oh, BTW anaknya noleh loh. Oh no Beliau Waktu itu. itu aku wawancara siapa aja ya. Waktu itu aku tuh plannya cuma wawancara peserta aja. Ternyata aku disuruh wawancara peserta, pembina, juri, sama Bapak Bapak Kepala. Dan itu tuh aku cuma diberi waktu berapa gitu ya sama kameramen tuh, ayo undang. Di situ aku cuma ya Allah bentar Mas, aku tuh masih bikin pertanyaan. Dan di situ aku kayak baru pertama kali banget aku wawancara sama Bapak Kepala. Oh, berarti sebelumnya belum pernah? Belum pernah sama belum sekali pernah. wawancara, tapi nggak sama Bapak Kepala gitu. Dan akhirnya ya udah aku di situ cuma terpaku sama pertanyaan aja dan ya begitulah. Ya. Pelajaran ya guys itu karena Dibuat ya pelajaran emang baru pertama ya, jadi kayak masih nervousnya, tegang-tegangnya. Tapi belum kalau terbiasa. betul, tapi kalau aku nggak dapat teguran, aku nggak dapat evaluasi, aku nggak bakal bisa berkembang. Betul. Jadi jangan buat apa ya kayak Teguran. kritikan seseorang itu sebagai Buat mental kita iya, jadi buat kita jadi down. Jangan langsung putus asa gitu loh. Berarti kalau ada orang yang mengkritik kita, itu berarti orang itu tuh masih peduli sama kita. Iya, karena kalau nggak mengkritik kita, kalau ngejudge kita itu kayak Bodoh ngejudge amat, sama iya. komen itu kan beda ya. Kan kalau komen kan cuma kayak kamu gini dong, gitu dong, gitu Iya. kan. dikasih saran, kayak masukan gitu. Kalau ngejudge kan Ngejudge. kayak apaan sih kamu gitu. Iya. Jelek banget Iya. gitu kan. Bisa gak sih kayak Tapi terkadang kita harus ambil apa di posisi positifnya. Sisi positifnya. Iya, sisi positifnya. Apa mungkin dia bilang kayak gitu mungkin pengen kita lebih bisa, lebih berkembang, lebih apa ya, menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. betul. gitu. Dah Ara udah ya. Udah, sekarang Ciko. Iya, ayo Ciko. Gimana nih? Ciko ini cowok sendiri ya guys. 3 cewek lawan 1 cowok. Ayo. Ada satu reporter ya, Kak Ilham, Mas Ilham. Oh iya, Kak Ilham. Iya. Cuman kali ini kita bersama Iya, Ciko. Jadi Ciko saja. Yuk. Oke. Mungkin dimulai dari pengalamanku jadi reporter dulu kali Iya, ya. ya. Jadi pertama kali aku jadi reporter itu waktu finalis Duta Madawangi. Oh iya. Duta yang kemarin Iya, apa? yang tahun ini. Oh iya. Yang Tahun ini 2025 ya. Jadi itu kan pas mereka karantina, kita kan peliputan sama Ara sama Risa juga kan. Nah waktu itu juga aku pertama kali jadi reporter gitu. Wow. Jadi kayak, aduh, aku jadi reporter gitu kan. Padahal dari semalam itu niatnya aku jadi presenter, bukan jadi reporter gitu. Terus akhirnya aku yang disuruh jadi reporter. Dan waktu jadi reporter itu langsung masuk di medianya Genteng 24 jam. Wow. Gitu. Keren banget ya guys. Tapi itu masih kayak bener-bener masih enggak banget lah, tapi dibuat pengalaman aja. Iya, dibuat pengalaman. Dibuat apa bekal nantinya. Iya. Itu masih awal guys, belum terbiasa ya. Biasalah semuanya kalau belum terbiasa itu pasti ada nervousnya, ada kayak aduh Grogi grogi gitu. banget gitu. Tapi kalau kita udah lama-lama kita udah terbiasa, pastinya kita
lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, yang terakhir nih ya, Sebagai dari penutup nih. kakak-kakak senior ini, boleh dong dikasih tips and triknya peliputan buat adik-adik yang mungkin mau masuk ke Mandua Banyuwangi, terus nanti mau join tim TV Mandawangi, boleh dong. Dari siapa dulu nih? Boleh dari siapa deh, terserah. Kak Farah besar aja dulu ya. Dari aku, tips dan triknya. Itu dalam hal apa? Bisa baca gitu. Iya, baca berita, presenter, reporter, boleh. Dulu aku itu pertama kali baca berita itu di bagian presenter. Itu cuma 1 kali, terus yang kedua lebih seringnya itu di reporter. Karena kan nggak ada yang mau di bagian reporter, jadinya aku. Dan itu buat aku emang salah satu tantangan. Jadi aku kayak bisa gak ya gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen gitu baca berita, ya baca aja dulu, memahami tentang apa yang mau dibaca, terus tahu titik dan komanya itu kalian harus tahu, dan nadanya enggak sih? Nadanya juga. Dan kalau semisal kalian kayak bingung nadanya gimana, kan bisa cari di sosial media manapun, atau jadikan satu orang itu inspirasi bagi kalian, kayak aku pengen kayak kamu gitu. Jadi aku panutan pengen gitu. Iya. Dan aku juga terinspirasi itu kan cuma dari satu orang, dan akhirnya aku bisa, cuman ya sesuai passion dan dari diri aku sendiri gitu. Dan semisal baca berita gitu, kalian jangan takut salah. Kalau emang salah, ya udah dicoba lagi gitu. Dan untuk reporter di bagian lapangan itu kalian nggak perlu dengerin apa kata orang, kamu kok jelek banget sih gitu. Udah nggak usah. Apalagi kalau di lapangan itu kan rame banget gitu ya, sering ke distract. Dan pas kita di tengah itu kan otomatis orang itu kan fokusnya ke kita, kayak itu anak ngapain sih di tengah gitu. Ya udah nggak usah, fokus sama kamu cari apa di situ dan kamu butuhnya apa, ya udah fokusnya ke situ aja, nggak usah ngedengerin orang-orang bilang apa, itu nggak usah, nggak perlu itu. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, itu pelajaran baru bagi kita. Betul. Oke, sekarang boleh dong Kak Farah Desti. Kalau dari aku sih tips dan triknya ya nada, terus sama cara kalian bicara, terus tatapan mata kalian. Kayak kita kalau waktu peliputan terus kita matanya ke kanan ke kiri kan kayak nggak enak ya guys. Jadi harus ya udah, kalau udah udah di udah direkam, kita harus hadapnya tetap ke depan gitu. Kalaupun fokus ke kamera. Kalaupun mau baca, kita boleh lah sesekali kayak ngintip dikit gitu. Jangan yang langsung kayak kalian mau baca puisi gitu. Terus habis itu gini, kalau kalian di lapangan kan, ini khususnya untuk reporter dulu ya. Kalau di reporter itu, kalau di lapangan pastinya kalian kan dilihat sama teman-teman kalian tuh. Kayak pasti kan ke distract ya, itu udah pasti. Mau senior apapun ya, kayak Kak Farah aja pasti kalau dilihat sama banyak orang di tengah-tengah lagi, pasti kayak waduh, kayak masih ada rasa grogi, nervous gitu. Terus habis itu tipsnya ya kalian fokus aja, fokus ke kamera, karena kalian kan peliputan ya, tujuannya kalian peliputan, apalagi kita masih di arena madrasah ya. Kalau di arena madrasah itu kayak pasti ada yang julid-julid gitu ya. Julid itu pasti kayak hari ini apa terjadi gitu ya. Tapi itu tapi udah guys, itu nggak usah membuat kalian jadi mentalnya down ataupun kecil. Jadi harus tetap semangat. Namanya juga belajar. Kita belajar semua, kita belajar bareng-bareng. Pastinya ada kesalahan-kesalahan. Nah, dari kesalahan tersebut bisa membuat pelajaran bagi kita untuk jadi lebih baik ke depannya gitu. Oke. Terima kasih ya sama Farah Nadia. Terima kasih juga udah diundang di podcastnya. Iya. Di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah. First impression banget ini Dari ya, jadi podcast anak podcast. Sorry guys, agak lemes ya dari tadi ngomong ini Kayaknya puasa. udah lapar nih. Enggak. Udah berapa menit ya ini tadi Kak? Apa
jam. Hampir setengah jam. Hanya lebih deh kak. Oke. Oke, mungkin kita dari sini dulu aja ya. Iya, di sini aja. Dari podcast kita kali ini kita bisa tahu cerita perjalanannya Kak Farah besar, Kak Farah kecil. Kita juga tahu tips dan triknya. Tadi baru dikasih tahu ya sama Kak Farah. Oke, jadi itu tadi podcast untuk hari ini. Kami gimana nih? Aduh, gimana nih? Saya Fatimah Zahra dan rekan saya. Dan saya Ciko Dika Revano Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.